teman-teman, supaya nggak putus nyambung, dipastikan kuota dan sinyalnya cukup kuat. Soalnya kalau dia nggak kuat, dia akan terlempar keluar. Baik, kita mulai. Masih ada yang nyambung terus. Dimulai aja mungkin. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dari LPK Auki, dari LPK Kaji, Pak Ayat, kemudian dari Pak Yul, terima kasih banyak Pak Yul. Kemudian dari Semarang, ada yang dari mana lagi? Pekanbaru. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang visa Tokyo untuk ex Jepang dan bagaimana ex Jepang bisa kembali dengan visa Tokyo. Ada teman-teman juga, teman-teman LPK, mungkin ini yang diinformasikan ke teman-teman semuanya. Ada LPK yang terafiliasi dengan kami, ada dari Auki, ada Kaji, kemudian ada Pak Dani ya dari NPI. Saya ucapkan terima kasih sudah mengundang teman-teman. Baik, saya akan screen share, jadi tolong teman-teman bisa lihat di layar screen share-nya. Pak sudah tampil, Pak Heri? Udah. Sudah Pak. Oke, baik. Sekarang kita mau bahas tentang bekerja ke Jepang melalui visa Tokyo Tegino untuk ex Jepang. Jadi memang teman-teman semuanya, jadi per tanggal 4 April 2019 kemarin, pemerintah Jepang mengeluarkan visa baru ya yang memungkinkan teman-teman ex Jepang untuk kembali ke Jepang dengan visa Tokyo Tegino atau dikenal juga dengan visa keahlian khusus. Nah, pada prinsipnya sebetulnya mereka akan memperbesar kuota untuk visa Tokute dan mengurangi kuota untuk visa Jisuse. Mengapa demikian? Karena mereka ingin orang-orang yang masuk ke Jepang itu ke depan adalah mereka yang memang sudah terbiasa dan sudah bagus bahasa Jepangnya. Jadi tidak perlu melatih lama-lama lagi. Gitu. Kurang lebih seperti itu intinya. Dan visa Tokute juga akan mengisi gap kekosongan antara umur tenaga kerja. Kemudian persyaratannya apa aja sih visa Tokute? Jadi ada persyaratan yang sifatnya formal, ada sifatnya prinsip. Yang formal itu apa? Yang formal itu usia minimal 18 tahun. Tidak ada usia maksimalnya. Selama KSA-nya memandang teman-teman masih produktif, maka bisa direkrut. Kemudian yang kedua, lulus JLPT M4 atau JFD Basic A2. Yang ketiga, lulus skill test atau tes bidang atau prometrik ya. Nah, ini adalah persyaratan formalnya. Persyaratan prinsipnya apa? Persyaratan prinsipnya adalah teman-teman lulus interview dengan usernya gitu. Jadi kalau di kita di Indonesia itu ada dua kubu sekarang. Ada yang sudah di LPT, ada yang sudah SSW tapi belum dapat user begitu. Solusinya bagaimana gitu ya? Atau ada juga yang karena JLPT-nya ngantri, kemudian SSW-nya antrinya nggak keturungan, bahkan sampai tangan ke tangan
misalkan beli vouchernya gitu. Nah, akhirnya mereka dapat user duluan. Itu bisa wawancara dengan user duluan. Nah, kalau seperti ini maka mereka bisa nyusul JLPT-nya atau SSW-nya itu bisa nyusul. Sektor pekerjaannya apa aja sih di Tokopedia? Ada 14 sektor pekerjaan yang disiapkan untuk Tokopedia. Konstruksi bisa Tokopedia, bisa disuse, kemudian pertanian, pembuatan kapal, perikanan, kemudian food industry ya, kaigo, kebersihan gedung, restoran ya, penginapan, hospitality, kemudian komponen mesin, permesinan, kemudian teknik listrik, penerbangan, dan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan. Kemudian, sekarang prosesnya bagaimana? Untuk teman-teman yang mau ikut bisa Tokopedia melalui LPK yang berafiliasi dengan Omotenasi dengan Yuk Kerja ke Jepang, ini prosesnya bagaimana? Nah, prosesnya seperti ini. Yang pertama adalah pretest. Jadi teman-teman harus ikut pretest dulu. Untuk apa sih pretest ini? Saya kan Jepang gitu ya, udah bisa bahasa Jepang gitu. Iya, sudah bisa bahasa Jepang, Jepang, tapi 3-4 tahun yang lalu nggak pernah digunakan lagi gitu misalnya. Nah, pretest itu tujuannya untuk mengetahui skor kelayakan bisa mengikuti proses berikutnya atau enggak, gitu ya. Jadi melalui pretest ini kita bisa tahu nih skornya teman-teman semuanya, kemampuan bahasa Jepangnya teman-teman. Karena kan kemampuan bahasa Jepang kita kan nggak sama semuanya. Ada yang selama di Jepang itu menjadi bagus, ada yang biasa-biasa aja sama. Karena begitu pulang ke Apatos ketemunya dia lagi dari Majalengka, dari Purwakarta, dari Cirebon begitu ya, dari Semarang, sama aja kalau begitu. Sampai di Apatos ngobrolnya bahasa Jawa lagi gitu. Nah, kemudian teman-teman juga harus memenuhi standar minimal kelulusan 3,5 gitu. Kemudian apa aja penilaiannya? Yang dinilai itu yang pertama hospitality, keramah tamahan, kemudian kemampuan bahasanya, kemudian pengetahuan budayanya, kemudian etos kerja dan sertifikasi. Model pretestnya bagaimana? Model pretestnya itu wawancara langsung. Jadi teman-teman akan langsung diwawancarai oleh MMH Japan langsung melalui aplikasi Zoom online semuanya ya. Sekarang udah nggak ada tatap muka lagi, online wawancaranya dan teman-teman langsung dinilai. Nilainya akan keluar maksimal 2 hari setelah wawancara. Nah, kemudian setelah ikut pretest, teman-teman akan mendapatkan hasil pengumuman. Hasil pengumumannya itu ada 2 hasilnya. 3 hasilnya. Yang pertama itu yang tidak lulus. Yang tidak lulus itu yang nilainya S, tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Ya karena nilainya S. Artinya teman-teman kemampuan bahasanya sama dengan kemampuan anak-anak di SUSE yang baru mau ikut magang. Gitu. Yang kedua, yang lulus itu nilainya dibagi menjadi 2. XT atau excellent, teman-teman dinyatakan sangat siap mengikuti proses wawancara dengan user. Jadi excellent, sangat siap. Kemudian dari sisi bahasa bagus, dari sisi kemampuan sudah bagus, dan kami berikan privilege bahwa teman-teman yang hasilnya XT itu pembayarannya di belakang gitu. Nah, di depan hanya membayar biaya administrasi saja, kemudian sisanya bayarnya di belakang. Kemudian yang kedua, yang nilainya ST, standar kemampuannya biasa-biasa saja gitu ya. Nah, ini teman-teman butuh pemantapan, butuh butuh perbaikan dari sisi bahasa. Karena kemarin nggak digunakan bahasa Jepangnya sudah lama begitu, sudah kaku-kaku, maka dibutuhkan pemantapan. Nah, teman-teman yang nilainya ST itu pembayarannya dicicil secara bertahap. Setelah pengumuman, berikutnya teman-teman akan diikutkan di program Omotenasi. Programnya berapa lama?
Ya, programnya selama 3 sampai 6 bulan untuk persiapkan kemampuan bahasa. Di dalamnya itu sudah ada wawancara langsung dengan usernya. Jadi begitu masuk kompetensi, diperbaiki bahasanya, dibedakin semuanya, kemudian kurikulum kitanya diperbaiki, dan langsung ikut proses wawancara di dalam program kompetensi itu. Jadi teman-teman tidak akan dioper-oper kemana lagi, tidak akan dioper-oper ke ke LPK, ke ke lembaga yang lain, tapi sudah ada di dalam satu kanal ini. Langsung diikutkan wawancara dengan user. Kapan bisa ikut wawancara? Kalau sudah memenuhi skor untuk ikut wawancara. Nah, setiap bulan teman-teman akan di post test. Ini yang sudah ikut post test memenuhi syarat langsung diikutkan wawancara dengan usernya. Gitu. Terus kalau misalnya belum lengkap dokumentasinya bagaimana? Kalau belum lengkap, nanti menyusul, bisa disusulkan. Kalau usernya sudah setuju, maka sisanya persyaratan administrasi itu bisa disusulkan, gitu ya. Nah, di program omotenasi ini, teman-teman nanti langsung diampu, langsung dimentori oleh sensei langsung dari Jepang. Ya. Jadi mulai dari pretest itu yang menguji bukan kami, kan, tapi langsung dari MMH Jepang, kemudian masuk ke omotenasi itu juga langsung dihandle oleh MMH Jepang, bukan oleh kami. Gitu. Metodenya bagaimana? Online semuanya ya, online. Jadi nggak ada tatap muka lagi sekarang. Nah, berikutnya teman-teman buka wawancara, kemudian dengan kontrak kerja. Berapa lama sih dari masuk ke program kompetensi sampai ke wawancara atau kontrak kerja? 3 sampai 6 bulan. Tergantung kecepatan teman-teman untuk mengejar skornya. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan ya. Ada yang 4 bulan, tergantung kecepatan teman-teman dalam mengejar skornya. Nah, yang terakhir setelah tanda tangan kontrak, teman-teman akan kami uruskan coe-nya 1 sampai 2 bulan kurang lebih pengurusan coe-nya. Pemberangkatannya nanti teman-teman bisa bareng-bareng dengan LPK. Ada yang dari LPK Kaji, ada yang dari MPI, ada yang dari OKI, kemudian ada yang dari Semarang gitu ya. Nanti pemberangkatannya langsung dari LPK-nya masing-masing. Baik, yang terakhir kami ingin sampaikan bahwa teman-teman nggak perlu khawatir terhadap program ini. Semua program yang diselenggarakan oleh Omotenasi, oleh Yuk Kerja Jepang itu bergaransi. Jadi teman-teman digaransi untuk mendapatkan wawancara dan penempatan kerja di dalam program ini, dalam satu kanal ini. Cukup masuk ke LPK Kaji akan deliver ke Yuk Kerja ke Jepang, teman-teman digaransi untuk ikut wawancara dan penempatan kerja. Dulu tes dulu, tes dulu, teman-teman masuk, maka teman-teman digaransi untuk ikut wawancara dan penempatan kerja. Dan kami memberikan buyback garansi. Jadi kalau teman-teman tidak mendapatkan sebagaimana yang dijanjikan, maka teman-teman bisa klaim nanti di bulan 7 itu akan ada pengembalian uang, misalnya ada 45% dari yang sudah teman-teman setorkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita banyak diskusi, banyak tanya jawab. Di sini kebetulan ada Bu Heni. Mana Bu Heni? Oh, saya banyak pesertanya, jadi saya harus cari-cari ke bawah. Saya Ahmad Husaini yang akan bantu teman-teman untuk proses semuanya, mulai dari APK sampai penempatan di omotenasi program. Kemudian ada Bu Heni dari MMH Indonesia yang bertanggung jawab terhadap penempatan kerja, ya, penempatan kerja teman-teman semuanya. Kalau ada yang mengganjal, yang kurang nyaman, yang tidak enak di hati, silakan disampaikan saja, langsung saja, dan tidak perlu nggak usah pakai
sampaikan aja apa yang menjadi kekhawatirannya. Saya persilakan Bu Eni. Mungkin ada langsung aja ke pertanyaan. Ya, mangga silakan teman-teman semuanya. Angkat tangan ya, angkat tangan dan aktifkan mic-nya. Jadi jangan di unmute. Angkat tangan dan di unmute. Silakan teman-teman semuanya. Tidak ada pertanyaan? Berarti sudah selesai. Lulusan tahun 2000, 2010, 2016, habis kontrak kerjanya di bawah 2010, ada? Nggak ada. Bertanya, Bu. Ada? Ada pertanyaan. Ya. Silakan. Ya, monggo. Apa yang mau ditanya? Untuk umur Ibu maksimal di umur berapa ya? Berapa umurnya? Sekarang berapa usia Bapak? Kalau saya sekarang 35, Bu. Oh, masih oke. Sebetulnya yang lebih ideal itu 40 lah, Pak. Tapi kemarin ada yang 45 masih bisa. Ya. Jadi umur tidak. Bapak lulusan tahun berapa selesai kontraknya? Oh, dulu Bu saya 2008. Oh, 2008. Oke. Dari 2008 sampai sekarang pernah bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia atau enggak? Belum, Bu. Wira swasta. Bagus. Ini pengusaha berarti ya. Bahasa Jepangnya gimana? Masih kena PD atau cuman gimana? Karena corona, Bu. Hah? Gimana, Bu? Bahasa Jepangnya masih PD atau enggak? Ya, 2008. masih PD, Bu. Ya masih dipelajari lah, suka-suka buka juga gitu. Oh, oke. Baik. Jadi mungkin ada informasi teman-teman semua, mas-mas semua ini. Ada mbak-mbaknya nggak sih Pak Ahmad? Tidak ada ya? Ada. Ada di bawah Ibu. Di bawahnya Mbak Heni itu ada Mbak Laras. Oh, mana Mbak Laras? Halo. Ini. Mbak Laras, the only one woman here. Mbak Laras dulu selesai kontrak kerja tahun berapa? Pemula, Bu. Pemula? Hai. Oh, jadi ini baru mau berangkat? Iya. Berarti mana? Gambarnya mana ini? Tidak ada. Oh, oke. Baik. Kalau tua ini di antara senior. Oke, saya info untuk mas senior yang sudah lulusan dari Jepang. Program metode omotenasi itu adalah pembelajaran bahasa Jepang. Saya minta maaf sebelumnya, bukan berarti teman-teman bahasa Jepangnya tidak bagus atau apa ya, karena pihak Jepang itu melihat kan banyak ex Jepang itu yang dari tahun 2008. Tadi saya 1 jam lalu kita menemukan tahun 2004 juga gitu. Mungkin sudah lama tidak dipakai dan Jepang sudah banyak sekali perubahan. Jadi ya disitulah tempat pembelajarannya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Dari Kaji silakan. Pak Ridwan. Saya Bu. Ya. Boleh saya mau nanya Bu? Saya lulusan tahun kemarin. Saya mau Q ada. Itunya semuanya udah komplit. Apa harus ikutan omotenasi juga atau gimana? Iya. Kalau itu sih wajib. Sebetulnya kalau kayak Mas ini posisi menunggu untuk penempatan gitu ya. Berarti baru tahun kemarin ya, 2018 apa 19? 2019 saya pulang. Di bidang apa? Kuresu. Oh, dan nanti sekarang mau minat di bidang apa kalau balik? Kuresu lagi.
Harus itu. Iya sih pengennya Puresu lagi. Oh, Gak ada minat di bidang lain. oke. Nah, kalau begitu Pak Ahmad ini menjadi catatan tersendiri supaya nanti pada saat Mas Ridwan masuk ke Omotenasi School, kan nanti di awal akan ada pretest tuh Mas. Katakan ya, Mas akan kembali di bidang yang sama, gitu. Ya, supaya ada catatannya dari pihak Jepang. Ya. Oh gitu. Ya, wah ini masih. Baik, makasih Bu. Ya, masih fresh from the oven ini. Oke. Ada lagi? Dari Kaji silakan. Ya. Kurang dekat Pak Ayat, mic-nya kurang dekat. Pak, saya Dedi dari LPG. Saya mau menanyakan, saya kekurangan 2009. Tapi saya itu kontraknya 3 tahun, tapi 2 tahun dipulangkan karena ada masalah perusahaannya itu lagi turun gitu. Apa Pak? Bangkrut? Bangkrut, ya. Apakah perlu A2? Ya. Sekarang Mas punyanya apa? Bapak punyanya apa? Dokumen apa? Dokumen saya dulu N3 lulus, cuma sertifikatnya nggak diambil gitu. Oh, ya harus punya dalam bentuk paper Pak, karena kita merujukannya bagaimana gitu. Itu harus. Cuma ada piagam dari perusahaan aja Bu. Piagam. Ya semacam piagam. Ya dulu kirain nggak diperlukan lagi, saya lupa apa gimana ya. Piagam masih pegang dari perusahaan. Oke. Piagamnya mengatakan apa? Menyatakan apa? Pernah bekerja di situ? Gitu? Pernah lulus N3 Bu. Oh, nggak bisa Mas, tidak valid. Ya, karena begini teman-teman, sertifikat N4, N3, N5 itu diperlukan untuk pengurusan dokumen teman-teman. Ya, bukan kami yang menginginkan, bukan juga Jepang yang menginginkan, bukan Kaisa yang menginginkan, tapi pengurusan administrasi antar dua negara, Jepang dan Indonesia. Jadi kalau itu tidak ada, sulit, apalagi sudah jauh ya, 2008. Jadi mau nggak mau, mangga aja Pak, itu tes ulang lagi aja tes N3-nya. Ya. Kalau untuk pretest teman-teman tetap bisa ikut. Pretest Bapak tetap bisa ikut. Tapi nanti begitu lulus, kemudian proses administrasi untuk keberangkatan ke Jepang tetap dibutuhkan N3-nya. Sambil berjalan aja. Sambil berjalan, nanti bisa diurus sambil berjalan. Nggak harus sekarang dia kejar, enggak gitu. Dan nanti diurus bisa sambil berjalan. SSW juga bisa sambil berjalan. Baik, ada lagi teman-teman? Ya, silakan Bapak dari NGI. OS. Ya, silakan. Ini Bu atau Pak, jadi kan untuk sertifikat SSW dengan JLPT, alhamdulillah untuk persyaratan sudah ada. Ya. Nah, SSW-nya saya mengambil di pengolahan makanan tahun kemarin. Kalau untuk JLPT-nya ke level 4 keluaran tahun 2007 Bu. 2007. Ya, JLPT level 4. Saya rasa nggak apa-apa karena Bapak sudah punya SSW yang baru. Ya. Nah, biasanya ditanyakan begini, JLPT-nya tahun 2004 SSW belum ada begitu. Nah, itu suka diminta diulang JLPT-nya ya, atau JFT-nya. Tapi ini kan SSW-nya sudah ada yang baru, tapi pakai dokumen 2008 untuk bahasanya. Insya Allah bisa. Bisa Bu? Insya Allah bisa. Terus Bu, untuk untuk lowongan sekarang yang ready di pengolahan makanan
makanan ada nggak Bu? Banyak, pengolahan makanan banyak, terus agriculture banyak, terus sekarang bikin restoran juga sudah mulai buka. Yang belum Industri dibuka. ya. Terus Bu, untuk yang di yang di pengolahan makanan, salah satu aja Bu, contohnya yang jobnya Ibu pegang di bidang pengolahan makanan apa Bu? Contohnya misalkan di pembuatan roti kah, atau misalkan pengepakan ikan, daging atau apa Bu gitu? Misalnya spesifiknya gitu. Untuk saat ini benar-benar pengepakan makanan yang daging. Ya. Yang daging kita masih pilih-pilih ya. Kita makanan sama ikan yang ada. Ya. Kalau yang daging kita masih belum terima karena kadang halal dan halalnya itu ya kita masih bertanya. Sama makanan kaleng juga ada itu. Ada lagi Pak? Kalau untuk kalau untuk job order sama wawancara dengan user, teman-teman tidak perlu khawatir karena itu dilaksanakan hampir sepekan sekali, kadang-kadang 2 hari sekali wawancaranya. Jadi begitu teman-teman memenuhi skor, itu langsung diikutkan dengan wawancara dengan usernya, begitu. Pak, maaf mau tanya satu lagi Pak. Silakan Pak Dani. Untuk yang program Tokutei Gino di Omotenashi ini, bidang apa saja yang bisa di handle Pak? Yang sudah tersedia jobnya. Silakan Bu Heni atau saya, Bu Heni aja. Senior. Untuk sementara Kaigo, ada yang tertarik sama Kaigo ya? Agriculture, food manufacture, sama konstruksi. Konstruksi sekarang ada yang fokusnya juga, tapi masih baru itu aja. Sama restoran, saya baru dapat informasi 2 minggu. Restorannya sudah mulai buka sih. Oh iya, terima kasih. Selanjutnya Pak Junaidi silakan. Ada lagi? Ya, Pak Heri Suprastyo. Oh ya. Silakan Pak Heri. Ya, perkenalkan saya Heri Suprastyo. Mohon maaf tadi saya belum mendengarkan penjelasan Mas Ahmad Husaini, ini baru bisa masuk ya. Oh iya. Apa itu? Saya kan cuman ada JIPKO, terus untuk bisa ikut program Tokutei Gino ini persyaratannya kurang apa lagi ini? JIPKO pengecatan. Oh, Bapak dulu di pengecatan ya? Iya. Tahun berapa Pak? Saya selesai tahun 2010. 2010. Oke. Sekarang mau rencana di bidang apa dari yang tadi saya sebutkan tadi? Yang apa ya? Terserah dah. Mana tadi? Pokoknya yeah. Manufacture, food manufacture, agriculture, Kaigo, sama Pak Ahmad konstruksi. Tapi konstruksinya saya tidak menyarankan sih, biasanya anak-anak. 3 itu paling Pak. Kalau ekspor masih agak sedikit ordernya. Oke, dari 3 itu Bapak dari 3 itu dari beberapa yang disebutkan itu Bapak tinggal menempati SSB-nya. Ya, apakah Bapak mau food manufacture? Ya Bapak ikut tes pengepakan makanan. Kalau pertanian, ya ikut pertanian. Kalau untuk CLPT itu harus apa
Eh, Bapak terakhir sertifikatnya apa ya bahasanya? Tiga. Belum ada, Bu. Dulu, Oh, belum ada. iya, Jadi cuma ada Jitpo-nya aja ya? iya, cuma Jitpo. Oke, kalau memang begitu dari Bapak sudah 2008 kan ya, harus ikut Pak kejar N3-nya. Bapak jangan di level N4 lagi, di N3 udah. Oh, gitu. Ya, masih yakin dengan bahasa Jepangnya Bapak masih bisa? Ya, insya Allah. Masih pede ya? Masih. Kalau pede Kalau sudah, itu kerja aja langsung. bahasa sehari-hari lah. Kalau bahasa yang khusus, yang itu belum. Oh, oke. Ya, kalau memang begitu sudah Pak. Jadi tinggal dikejar sertifikat N3-nya, jangan N4 karena sudah senior sekali. Kemudian itu tadi, SSW-nya Bapak mau di bidang apa, cari tahu schedule-nya kapan tesnya, sudah lakukan aja. Atau SSW-nya agak nanti nggak apa-apa, Bapak masuk dulu ke omotenasi metode, kemudian setelah 1 bulan baru Bapak mengejar SSW-nya. Oh, di bidang apa? Oh, gitu ya. Kasih informasi. Ya. Ada lagi? Pak Tio, silakan. Ya, terima kasih. Saya mau nanya begini, untuk program pembelajaran komunikasi itu pembelajarannya bagaimana dan tempatnya di mana ya Bu ya? Oh ya, saya kira ini mau jawab lagi. Jadi yang pertama itu saya mulai dari pretestnya ya. Pretest itu semuanya online Pak. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi tatap muka. Kemudian placement test juga online, wawancara online. Kemudian pembelajarannya juga online. Jadi satu orang dan selama semua proses diomotenasi, Bapak dan teman-teman sekalian akan diampu semuanya oleh senseinya langsung dari Jepang, gitu. Nah, satu orang sensei Jepang itu akan menghandle 10 sampai 15 orang peserta dari Indonesia. Nah, mereka yang akan mengajarkan semuanya sampai penempatan kerjanya, sampai wawancara dan penempatan kerja, mereka yang akan handle semuanya, gitu. Kalau ada kurang-kurang bahasa Jepangnya dari teman-teman sekalian, mereka yang akan perbaiki. Terus untuk waktunya pembelajaran itu Pak, apakah setiap hari atau bagaimana? Karena mungkin saya sendiri sebetulnya masih bekerja, tapi saya pengen bekerja di Jepang gitu Pak, pengen kembali ke Jepang. Nah itu apakah bisa disambi atau tidak? Ya, jadi pembelajarannya 1 pekan 1 kali. Oh, 1 pekan 1 kali selama 1,5 jam. Kemudian banyak diisi dengan pekerjaan rumah, banyak PR-nya. Jadi teman-teman tetap nanti setor pekerjaan rumahnya ke Jepangnya. Dan nanti begitu masuk teman-teman lulus pretest, kemudian ikut placement test, teman-teman akan di backup, akan didukung oleh 2 hal. Yang pertama itu baguscube.com, yang kedua bagusfit.com. Semua kurikulum pembelajaran teman-teman, contoh, kemudian yang terkait dengan metode belajar itu ada di baguscube.com, begitu. Kemudian CV-nya teman-teman, jadi nanti teman-teman apalagi Jepang nih, Jepang paling 2 pekan masuk udah langsung diminta posting CV tuh di bagusfit.com. Nah, CV-nya teman-teman itu akan ditempatkan juga di bagusfit.com. Bagusfit.com itu semacam human system gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan Jepang kalau mau cari kandidat work hunter-nya itu melalui bagusfit.com. Mereka akan lihat CV-nya teman-teman, kemampuan bahasanya akan diposting di situ. Begitu. Satu lagi Pak, saya kan punya JLPT N3. Ya. Nah itu tapi tahunnya itu kalau tidak salah
2009. Saya ngambilnya itu sekitar 2009. Nah, itu apakah masih bisa dipakai atau tidak? Ya. 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 Mudah-mudahan sih mestinya sih bisa ya, Mas, mestinya bisa. Jadi Mas tinggal kejar ininya aja SSP-nya. Mestinya sih bisa. Ya. Jadi untuk Itu pengambil nanti tanyakan deh. ya, terima kasih. Terus untuk yang SSB-nya itu yang ngambilnya bagaimana caranya? Saya kurang gitu paham. Ambil tas SSW ya? Ya. Nah, itu ada di web resminya GLPC atau GFT Basic. Tanyakan ke LPK-nya masing-masing. Di situ sudah ada jadwal itu. Kalau tahun lalu tuh terakhir tuh Desember kemarin. Tapi kalau nggak salah Januari sudah ada juga. Januari, Februari sudah keluar jadwalnya. Itu udah kelihatan. Untuk di Surabaya tanggal berapa di mana, di Jakarta tuh tanggal berapa di mana. Ya. Dicari tahu aja di web resminya. Baik, terima kasih. Ya. Ya, ada lagi? Oh, dari Kaji silakan, Pak Ayat. Pak, saya mau bertanya, Ya. ada tes kira-kira ada kisi-kisi atau jenis pertanyaan apa yang akan keluar misalnya gitu? Siap. Tes. Oh, kenapa? Gak pede ya, Mas? Kumaha ya, kan? Ini kalau untuk teman-teman ex Jepang, pretestnya itu pihak Jepang menilai dari cara ngobrol karena berbeda pretestnya dengan anak yang newcomers yang baru sama yang ex Jepang. Paling ditanya kamu dulu gimana kerjanya, tahun berapa, gajinya berapa, dan kalau itu ini sih random ya, random tuh artinya kadang pertanyaannya itu juga nggak standar kalau untuk ekspat, lebih kepada saya melihatnya mereka jadinya ngobrol gitu, satu grup itu satu kelompok itu pada ngobrol gitu. Jadi persiapkan saja benar-benar bahasanya yang bagus karena dari situlah penilaiannya mereka. Mas-mas ini ada di program yang mana, di plan yang mana. Karena penentuan program XP atau ST itu bukan di Indonesia, semuanya dari Jepang. Ada lagi? Ya, silakan, Pak Dani. Oh, mic-nya diaktifkan dulu, Pak. Ya. Ya. Ini Bu, untuk yang sudah ready dari segi persyaratan SSW terus JLPT. Nah, untuk kedepannya Bu, planningnya seperti apa Bu ya? Oke. Kalau sudah pada lengkap semuanya, itu biasanya sih lebih bagus, Bapak, karena nanti pada saat pretest pihak Jepang kan akan mencatat siswa ini nih, kandidat ini yang sudah lengkap semuanya. Gitu. Nah, tetap harus masuk ke program omotenasi dulu. Yang tunggu. Biasanya hanya 1 bulan ya, terus nanti dimatchingkan dengan pekerjaannya. Nah, di dalam program di kelas omotenasi itu nanti yang ditentukan adalah cara membuat CV. Begitu, karena mungkin CV di tahun 2008, 2010, 2015 versinya sudah berbeda. Begitu itu nanti yang contohnya kayak kelasnya Pak Ahmad kemarin, ex Jepang, itu baru masuk 1 bulan kurang, itu sudah langsung disimpan dari Pak Ahmad. Kemudian Jepang nanti akan men-share pekerjaannya. Ini ada pekerjaan ini. Jadi, untuk anak yang untuk siswa atau kandidat yang belum punya SSB, biasanya di-share. Tapi kalau ada kandidat yang sudah punya SSB, contohnya ada pertanian, pada saat
standarnya langsung ditawarkan. Makanya memang kalau kandidat sudah punya SSC-nya lebih bagus, jadi Jepang sudah siap, tinggal mana yang membutuhkan bisa langsung. Ada lagi? Oh, Pak Yul. Ya, saya mau nanya untuk apa? Untuk Kaigo. Kalau untuk yang cowok yang udah lengkap persyaratannya gimana? Persyarat lengkap itu semua sudah ada ya? Iya, JF2 Basic sama SSW-nya udah ada, Bu. Nah, itu mantap Pak, mantap. Dikumpulkan. Dan sewu kalau sudah ada 10 orang atau 15 orang itu bisa langsung diikutkan mentor cepat itu. Mungkin hanya 2 bulan. Masuk program omonganasi 2 bulan, kayaknya sudah bisa langsung mentor kalau kayak itu. Kalau kurang dari itu gimana, Bu? Sebetulnya kan kalau saya baru ada 8 ini, Bu. Ada 8 kandidat. Oh, cukup 8. Oke. Boleh itu Pak, segera aja dibikin listnya ke Pak Ahmad. Nanti saya segera sebelum masuk ke omotenasi, saya akan ajukan dulu ke pihak Jepang. Kalau Jepang bilang oke, langsung masuk metode pembelajaran, saya minta percepat. Karena memang Kaigo dibutuhkan cepat. Oke. Ya, Bu. Itu aja, Bu. Ya. Kasih. Ya, itu Pak listnya. Yeah. Karena memang teman-teman sekalian, Kaigo itu dari Indonesia, terus terang saya sendiri masih sulit cari kandidat untuk Kaigo. Karena banyak ya, anak-anak kita, orang-orang kita itu tidak mau bekerja Kaigo. Padahal gajinya besar, 20 sampai 30 gitu. Dan ini ada lowongan Kaigo di kota Tokyo, bukan di pinggir-pinggir loh, di kota Tokyo. Itu ditunggu sekali Pak Yul. Baik, Bu. Mantap. Oke. Ada lagi teman-teman semuanya? Kalau tidak ada, Bu. Siap. Ada Pak. Oh iya. Saya ingin menanyakan ini untuk estimasi biaya pemberangkatannya kira-kira kisaran berapa sampai kita menginjak kaki di Jepang seperti itu Bu, untuk ex Jepang. Ya. Bisa saya jawab Pak? Oh silakan Mbak Heni. Kalau untuk biaya kita kembalikan lagi semuanya ke LPK ya. Nanti LPK-nya yang berkomunikasi dengan kita. Itu misalkan kalau toh sudah ketahuan estimasinya sekian, apakah ada biaya tetap berhubungannya dengan LPK? Misalkan kita cuma sedia keuangannya cuma setengahnya, atau mesti full dulu, atau secara bertahap gitu pembayarannya? Ya, monggo komunikasikan dengan LPK-nya. Oh, berarti untuk masalah estimasi biaya nanti kita konsultasinya harus ke LPK dulu aja gitu, seperti itu Bu ya? Betul, karena setiap LPK kondisinya berbeda-beda. MMH hanya menyediakan sarana-prasarana pembelajaran, penempatan, dan job order. Oke, terima kasih Ibu. Ada lagi teman-teman semuanya? Cukup? Saya lihat yang mengacungkan tangan aja nih. Tidak ada? Tidak ada lagi? Pak Heri, kalau tidak ada, kayaknya kita bisa tutup. Jadi sebagai penutup teman-teman semuanya, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ada sesuatu yang mengganjal, bisa tanya ke LPK-nya masing-masing, bisa tanya ke Pak Ayat, ke Pak Dani, Pak Yul, kemudian ke Pak LPK Yanco. Ini banyak banget yang dari LPK, saya juga nggak hafal namanya, mohon maaf. Nah, bisa tanya ke teman-teman LPK
masing-masing. Yang jelas kami sebagai Yuk Kerja Jepang dari Omodenasi itu menjamin bahwa teman-teman LPK yang terafiliasi dengan kami itu dari Jepang dijamin penempatan kerjanya dan dijamin wawancaranya. Jadi silakan menghubungi LPK masing-masing. Ini sudah jalan yang benar. Teman-teman itu ketemu sama LPK yang ada di sini itu sudah jalan yang benar, gitu. Insya Allah nggak akan dilempar-lempar kemana lagi. Ya cukup ketemu dengan LPK yang terafiliasi, kemudian akan di-deliver ke Jepang, ke Omotenasi, dan semua proses akan berlangsung dalam satu line itu, akan berlangsung dalam satu kanal itu. Jadi nggak akan dipindah-pindah, dioper-oper begitu, nggak akan terjadi. Semua program di kami bergaransi buat teman-teman LPK dan teman-teman semuanya. Jadi tidak perlu khawatir, dan kami ingin teman-teman semuanya secepatnya berangkat kerja ke Jepang dengan aman, dengan nyaman, dan nggak perlu ada hal-hal yang lain lah yang merepotkan. Cukup kayaknya Bu Eni. Saya terima kasih banyak ya semuanya, teman-teman dari LPK dan teman-teman dari pesertanya, Pak Dani, Pak Yul, Pak Ayat, kemudian Pak Nabawi, semuanya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi, dan hari Senin besok kita akan ada pretest. Ya, Senin besok tanggal 11 kita akan ada pretest. Untuk teman-teman yang mau daftar pretestnya bisa ke LPK-nya masing-masing. Ya, kalau penuh kami akan jadwalkan di pretest berikutnya. Ya, jangan khawatir, pretestnya 2 pekan sekali ada. Ada yang mau tanya lagi? Oh, ada yang tanya. Pak Ahmad. Iya, siap. Program ini udah berjalan lama atau baru perdana, Pak Ahmad? Mohon maaf sebelumnya. Oh, itu. Silakan Bu Heni. Oke. Kalau Omotenas MMH sendiri